Komnas HAM menyebut salah satunya tidak ada temuan soal rumah penyiksaan Laskar FPI terkait perkembangan terbaru dari investigasi yang dilakukan Komnas HAM atas kematian 6 anggota FPI ini. Saya akan langsung tanyakan kepada Komisioner Komnas HAM, Mas BK Ulung Hapsara yang bergabung secara virtual. Mas BK, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas BK, terima kasih atas waktu Anda. Mas BK, jadi temuan apa saja sejauh ini, sejak 7 Desember, penyelidikan yang sudah dilakukan Komnas HAM, Mas BK? Ya, memang kami sudah memeriksa lebih dari 40 orang, dari FPI, dari polisi, jasa marga maupun masyarakat. Nah, hari ini kami memang merilis temuan lapangan kami. Artinya barang bukti yang kami temukan di lokasi sekitar kejadian. Begitu, artinya kilometer 50 di jalan tol Jakarta Cikampek. Memang ada proyektil, selongsong peluru, terus kemudian bagian mobil, terus juga ada bagian CCTV dan ada beberapa temuan lapangan lain yang mungkin juga terkait dengan peristiwa yang ada. Begitu, Mbak. Mas BK, Ya. salah satunya adalah terkait proyektil, ada 7, tapi diyakini hanya 6. Ini bagaimana membaca hal ini? Karena kan itu yang kemudian ada di media. Ya, jadi kami memang menemukan proyektil 7, tapi 1 ini kami tidak yakin karena soal bentuknya segala macam gitu. Nah, setelah ini kami akan mengujinya di laboratorium forensik. Nah, uji ini kami harapkan juga tidak hanya dilakukan oleh Komnas HAM saja, tetapi juga masyarakat luas, aktivis masyarakat sipil, akademisi, atau ahli yang bisa bicara soal komposisi logam, untuk bersama-sama menyaksikan ujinya, gitu. Sehingga bisa lebih objektif, transparan, dan juga hasil dari uji yang ada itu juga bisa dengan cepat diketahui oleh publik, gitu. Untuk menjawab sebenarnya keingintahuan masyarakat soal proyektil atau selongsong peluru yang kami temukan, begitu. Mas BK, dari temuan di lapangan dan juga dari hasil wawancara saksi, kemudian dari data-data yang juga sudah dikumpulkan dari polisi, sudahkah ada titik terang dari pertanyaan publik saat ini soal kematian itu? Karena kan di situ ada sebuah sequence yang terputus sejak dari rest area, kemudian tiba-tiba sudah di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, jadi kalau kami menilainya, saat ini sudah sekitar 70%. Begitu. Artinya keterangan, barang bukti, terus kemudian fakta-fakta yang ada dikumpulkan 70%, hanya tinggal meminta keterangan ahli, dan sesudahnya kami mulai menganalisa sesuai dengan instrumen hak asasi manusia dan juga beberapa peraturan yang lainnya, begitu. Dan sehingga nantinya ketika kami mengumumkan penyelidikan ini bisa lebih terang, begitu. Sudahkah juga terlihat karena Komnas HAM di awal sempat menduga ada dugaan excessive use of power dari aparat misalnya? Kami belum bisa menyimpulkan. Kami belum bisa menyimpulkan karena saat ini yang sedang kami kerjakan selain menganalisa itu adalah menyusun timeline. Menyusun lini masa peristiwa dari ketika tanggal dini hari tersebut sampai kemudian penyerahan jenazah ke Rumah Sakit Polri, begitu. Seperti apa kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, kemudian apa saja yang dilakukan oleh para pihak, sehingga terang apakah kemudian pertanyaan publik terjawab atau tidak, itu nanti pada saat final kesimpulan kami dan rekomendasi kami. Termasuk juga soal rekaman suara dan juga rekaman CCTV. Dari rekaman-rekaman suara itu apakah sudah kemudian ada titik terang atau Komnas HAM saat ini masih menyisir ini rekaman suara yang betul atau tidak? Karena kita tahu informasi yang deras saat ini justru kadang kemungkinan mengaburkan beberapa fakta itu. Ya, jadi kami saat ini menyisir karena kami mendapat banyak sekali rekaman suara. Untuk memastikan bahwa rekaman suara itu memang betul-betul datang dari misalnya anggota FPI atau dari polisi, itu kan juga butuh waktu dan juga butuh ketelitian sehingga tidak ada yang terlewat, tidak ada yang miss, begitu, untuk kemudian bisa jadi
data atau kemudian dasar baru menganalisa soal voice note, terus kemudian apakah voice note itu ada di timeline, kalau kita ngomong kilometer di kilometer berapa, kemudian sampai ke kilometer berapanya, terputus di mana, itu yang sedang kami dalami. Informasi yang dikumpulkan dari publik sejauh ini berapa banyak, Mas Beka? Jadi kalau dari publik, kalau dari FPI ya, sorry, saya tidak ngomong publik gitu ya. Dari FPI lebih dari 20 orang sudah terperiksa, terus kemudian dari polisi juga 50 orang anggota polisi termasuk penyidik yang sedang menyidik kejadian itu, juga sudah dimintai keterangan dari jasa marga, terus juga dari masyarakat yang menjadi saksi atas peristiwa yang ada. Jadi mungkin kalau dihitung lebih dari 50 orang begitu. Apa kendala terbesar, Mas Beka? Sampai saat ini sebenarnya tidak ada kendala yang berat. Artinya kami mendapat akses yang luas kepolisian dengan menghadirkan tenaga ahli, penyidik yang tergabung dalam polisian, sampai kepada ahli metalurgi forensik, otopsi, terus kemudian balistik kami dapat dari kepolisian, pun demikian dari FPI. FPI juga memberikan keterangan, mereka datang ke Komnas HAM, dan juga baliknya kami mendatangi tempat mereka, tinggal begitu untuk dimintai keterangan. Jadi praktis sebenarnya kami tidak memiliki hambatan yang berarti dalam penyelidikan ini. Dan kami berterima kasih untuk itu. Bagaimana dengan banjir informasi, misalnya salah satunya soal dugaan rumah penyiksaan itu, Mas Beka? Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya kira tidak hanya soal rumah penyiksaan itu, tetapi juga banyak isu-isu lain yang muncul di sosial media terkait dengan kesimpulan ataupun soal temuan-temuan awal begitu. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa mengkonfirmasi tidak ada rumah penyiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sampai saat ini tidak pernah memberikan kesimpulan soal penyidikan ini. Nanti kesimpulan akan ada ketika semua sudah lengkap dan dianalisa. Jadi kami berharap masyarakat untuk juga ikut berpartisipasi, mendinginkan suasana, dan tidak menambah polemik baru terkait dengan penyelidikan yang sedang dijalankan oleh Komnas. Kami akan berkomitmen begitu untuk bekerja transparan, objektif, dan juga berbasis bukti atau fakta. Itu yang ingin kami sampaikan. Bagaimana juga dengan temuan atau informasi yang menyebutkan kejadian-kejadian di kilometer sebelum kilometer 50 itu, Mas Beka? Ya, kami mendalami itu. Kami mendalami itu artinya tidak hanya kejadian di kilometer 50 saja, tetapi juga kejadian di titik-titik sebelumnya. Kami ingin mendapatkan konteks yang lebih luas dari peristiwa yang ada. Sehingga rangkaiannya akan semakin jelas, semakin detail, dan bagaimana peran para pihak. Apakah memang betul misalnya saling tembak, atau kemudian saling serang, atau siapa yang menyerang duluan. Nah, ini yang kemudian ingin kami dalami dengan melihat konteks peristiwanya. Tentu saja keterangan yang dari keterangan dari FPI, dari kepolisian akan dikonfirmasi dengan pendapat ahli yang akan kami panggil begitu. Termasuk juga dugaan bahwa yang menyebut bahwa peristiwa tanggal 7 Desember dini hari itu sebenarnya merupakan akibat atau ekses dari peristiwa beberapa hari sebelumnya. Apakah Komnas HAM juga itu juga jadi penyelidikan Komnas. Oke. Mas Beka, pekan lalu sepertinya kalau tidak salah kita sempat membahas soal ini dan Anda menyampaikan targetnya bisa segera tuntas, kalau bisa sebelum berganti tahun. Waktu itu Anda mengatakan Anda masih optimis soal itu, Komnas HAM? Kami harus realistis, Mbak. Ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu didetailkan dan dimintai keterangan dari ahli. Kami merevisi target kami sehingga pertengahan Januari. Mungkin akan dirilis laporan lengkapnya kepada publik dan diserahkan kepada Presiden dan Kapolri. Karena lagi-lagi ini penyelidikan ini sesuatu yang tidak statis tapi dinamis dan ini membutuhkan waktu. Apalagi kemudian memang
tengah liburan Natal dan Tahun Baru sehingga agak menemui tantangan tersendiri begitu. Oke, baik. Baik Mas BK, Komisioner Komnas HAM. Mas BK, terima kasih sekali untuk waktu Anda malam hari ini di CNN Indonesia Newscast.